Update medali SEA Games hari ini. Indonesia makin kokoh di puncak klasemen usai borong 9 emas jelang akhir SEA Games 2025. Kontingen Malaysia ribut dengan panitia usai dapat hasil buruk dan sampaikan pernyataan sangat sensasional ini. Simak informasi yang akan buat kalian tercengang berikut ini. ครับคือทางของสิงคโปร์ครับในลูกที่3ในลูกที่4คืออินโดนีเซียครับ SEA Games 2025 kembali menegaskan satu hal yang semakin sulit dibantah. Tren prestasi Indonesia terus menanjak. Sementara di sisi lain, Malaysia justru disibukkan dengan polemik dan protes usai hasil yang tak kunjung memuaskan. Di tengah hiruk-pikuk kompetisi Asia Tenggara, Merah Putih melangkah dengan kepala tegak, menambah medali demi medali. Sementara tetangga serumpun sibuk mencari penjelasan atas kekalahan demi kekalahan. Hari-hari terakhir menjadi saksi bagaimana grafik perolehan medali Indonesia bergerak naik secara konsisten. Salah satu penyumbang emas yang paling mencolok datang dari cabang triathlon, olahraga yang menuntut kombinasi ketahanan fisik, kecepatan, dan kerja tim yang presisi. Triathlon sejauh ini sudah menyumbangkan 3 medali emas untuk Indonesia. Tambahan emas pertama hadir dari nomor aquathlon mixed team relay. Dalam nomor ini, Indonesia menurunkan komposisi atlet yang solid dan seimbang. M. Noval Ashidik, Kayla Nadia Shafa, Rashif Amila Yakin, dan Martina Ayu Pratiwi. Emas ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya kuat secara individu, tetapi juga matang dalam kerja tim. Tidak berhenti di situ. Dari nomor estafet beregu putri, Merah Putih kembali berdiri di podium tertinggi. Martina Ayu Pratiwi, Binta Erlen Salsabila, dan Kayla Nadia Shafa menunjukkan konsistensi dan ketahanan luar biasa hingga finish terdepan. Lalu dari nomor estafet beregu putra, emas kembali diraih melalui M. Noval Ashidik, Rashif Amila Yakin, dan Al Kautsar. 3 nomor, 3 emas, sebuah sapuan bersih yang langsung mendongkrak posisi Indonesia di klasemen dan menegaskan triathlon sebagai salah satu lumbung medali baru. Beralih ke arena wushu, dominasi Indonesia justru semakin terasa. Tim wushu Merah Putih menutup keikutsertaannya di SEA Games 2025 dengan hasil yang bisa disebut luar biasa. Total 9 medali berhasil dikoleksi, 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Raihan ini memastikan Indonesia kembali keluar sebagai juara umum cabang wushu, melanjutkan dominasi yang sudah terbangun sejak edisi SEA Games sebelumnya. Dari darat, kita beralih ke air. Cabang dayung kembali memberikan kontribusi penting bagi perolehan medali Indonesia. Emas diraih dari nomor lightweight men's quadruple sculls melalui kerjasama Ali, Ihram, Wudan, dan Ardi. Di laga final, mereka melesat meninggalkan pesaing dan memastikan Indonesia finish sebagai yang tercepat. 1 emas lainnya datang dari nomor single sculls putra. Memo tampil luar biasa, mencatat waktu 8 menit 10,247 detik. Unggul jauh dari atlet Thailand dan Filipina yang harus puas di posisi kedua dan ketiga. Dayung kembali menunjukkan bahwa Indonesia punya fondasi kuat di cabang yang menuntut kekuatan, teknik, dan stamina tinggi. Akumulasi dari semua hasil ini membuat posisi Indonesia di klasemen semakin kokoh. Hingga saat ini, tim Indonesia menempati peringkat kedua klasemen sementara SEA Games 2025 dengan koleksi 60 medali emas, 68 perak, dan 64 perunggu. Total 192 medali. Angka ini bukan hanya besar, tetapi juga mencerminkan konsistensi lintas cabang dan efisiensi kontingen. Sebaliknya, sorotan tajam justru mengarah ke Malaysia. Dengan perolehan 27 emas, 28 perak, dan 80 perunggu, total 135 medali, Malaysia tertahan di posisi kelima. Jarak dengan Indonesia bukan lagi tipis, melainkan cukup mencolok. Situasi ini memicu kegaduhan di internal dan eksternal. Terus bermunculan, kritik publik menguat, dan Federasi Olahraga Malaysia mulai disorot tajam. Banyak pihak mempertanyakan arah pembinaan dan efektivitas strategi mereka di SEA Games kali ini. Kontrasnya jelas. Di satu sisi, Indonesia sibuk bekerja, bertanding, dan menambah medali. Di sisi lain, Malaysia justru diramaikan perdebatan, pembelaan, dan alasan. SEA Games 2025 pun berubah menjadi cermin keras tentang kesiapan, sistem, dan mental bertanding. Bukan siapa yang paling lantang bersuara, tetapi siapa yang paling konsisten bekerja yang akhirnya berdiri di papan atas. Dengan kompetisi yang masih menyisakan beberapa hari, peluang Indonesia untuk terus menambah pundi-pundi emas tetap terbuka lebar. Momentum berada di tangan Merah Putih.
Sementara itu, bagi Malaysia, SEA Games kali ini menjadi alarm keras bahwa tanpa pembenahan serius, ketertinggalan bukan hanya akan bertahan, tetapi semakin melebar. Dan dari seberang sana ada suara nyaring dari negeri tetangga yang iri melihat kejayaan Indonesia. Jujur saja, semakin lama melihat papan medali, semakin sakit hati. Indonesia seperti mesin, setiap hari selalu ada emas masuk. Kita mengirim atlet banyak, harapan tinggi, tapi pulang dengan kekecewaan dan alasan yang sama di setiap edisi. Sampai kapan mau menyalahkan panitia, wasit, jadwal, dan tekanan? Faktanya, memang ada jarak kualitas dan kita harus mengakuinya. Bukan mau menjatuhkan negara sendiri, tapi melihat cara Indonesia mengelola kontingen memang jauh berbeda. Mereka bekerja dalam diam, fokus bertanding, atletnya juga tenang. Kita setiap kalah, isu di luar justru lebih ribut daripada membahas prestasi atlet. Rasa iri itu ada, tapi lebih iri pada sistem mereka, bukan sekadar medalinya. Aku perhatikan satu hal, saat Indonesia menang, jarang ada drama. Saat Malaysia kalah, langsung ribut satu kubu. Media, supporter, pejabat, semua bersuara. Kalau mentalitas ini tidak berubah, meskipun SEA Games digelar 10 kali lagi, kita tetap akan tertinggal dari Indonesia. Sebagai penggemar olahraga, aku akui Indonesia memang pantas berada di atas. Atlet mereka terlihat percaya diri, disiplin, dan jelas targetnya. Kita sering terlihat panik saat masuk akhir kejuaraan. Begitu tekanan tinggi, prestasi langsung jatuh. Tidak heran mereka panen emas, kita panen alasan. Sakit melihat Indonesia terus menambah emas satu persatu menjelang akhir SEA Games. Di fase inilah seharusnya atlet paling kuat mentalnya. Tapi kenyataannya, Indonesia makin melaju, kita makin goyah. Kalau masih ingin menenangkan diri dengan teori konspirasi, memang tidak akan kemana-mana. Indonesia tidak kuat dalam 1 atau 2 hari. Mereka membangun atlet dari bawah dan berkelanjutan. Kita malah sering mengganti rencana setiap kali gagal. Saat kalah, semua ingin lepas tanggung jawab. Melihat mereka merayakan kemenangan pun terlihat dewasa, tidak berlebihan. Langsung fokus ke pertandingan berikutnya. Itu yang membuatku iri sebenarnya. Aku paham emosi supporter, marah, kecewa, frustrasi. Tapi coba bandingkan sikap atlet. Atlet Indonesia kalah atau menang tetap fokus. Atlet kita begitu kalah langsung tertekan oleh isu luar. Kalau mental belum siap, jangan bermimpi mengejar mereka dalam waktu dekat. SEA Games kali ini benar-benar jadi cermin. Indonesia datang dengan misi jelas. Kita datang dengan harapan besar, tapi persiapan setengah matang. Begitu hasil tidak sesuai, langsung mencari kambing hitam. Iri itu wajar, tapi lebih penting kalau kita mau belajar dari kelebihan mereka.